Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kajian kitab fikih pembahasan tentang wudu atau fardu wudu. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar kita sebagai kaum muslimin, bagaimana agar mencapai wudu kita dengan sempurna? Tentunya yang pertama, kita mulai dari at-tasbih, menyela-nyelai kedua jari tangan kanan dan kiri agar kotoran-kotoran yang ada di tangan besi. Setelah itu maka dilanjutkan dengan kita yatamadmadu, berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur maka airnya langsung kita lepaskan, kita buang. Setelah kita selesai berkumur-kumur, kemudian kita memasukkan air ke dalam hidung dan air itu kita keluarkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fardu wudu atau kewajiban wudu ada 6. Yang pertama, ahaduha an-niyatu. Fardu wudu yang pertama itu adalah niat. Semua perbuatan, pekerjaan yang tidak melalui dengan niat maka tidak sah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sahnya suatu perbuatan adalah dengan niat. Oleh karena itu, niat adalah merupakan rukun daripada wudu. Bagaimana niat wudu? Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Aku niat menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah niat. Nah, agar supaya kita lebih mantap, maka niat itulah kemudian dibarengi dengan ucapan. Misalnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Menurut pengarang kitab Hasya al-Bajuri Ibnu Qasim al-Ghuzza, niat itu adalah wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi fa in taraha anhu sumya azman. Hakikat niat itu adalah secara syara menyengaja sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Jika sesuatu niat itu tidak dibarengi dengan perbuatan, itu namanya bukan niat, tetapi namanya azam. Azam itu hanya berupa rencana. Kalau niat itu langsung. Jadi ketika nawaitul wudu'a li rabbil hadas asghar fardhon lillahi ta'ala.
Wa takunu niyatu 'inda ghassi awwal juz'i minal wajhi. Ya. Jadi ketika kita meniat langsung, ya, kita membasuh adalah muka. Ya. Jadi rukun yang pertama itu adalah niat, yang kedua adalah membasuh daripada muka. Ya. Nah, muka itu batasannya mana? Ya. Muka, batasan memanjang itu adalah tulan ma baina manabiti sya'ri rasi ghaliban wa akhirul ahyain wa huma al-azbani alladhani yambutu alaihima al-asnan as-sufla. Jadi batasan muka itu secara memanjang adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut dari atas, kemudian terus memanjang ke bawah, terus sampai di janggut bawah semua. Inilah kategori yang memanjang. Kemudian kalau melebar itu adalah melebarnya ma bainal uzunain, di antara dua kuping. Nah, jadi ketika kita wudu, kita membasuh muka, pemirsa dari Allah Subhanahu wa taala, membasuh itu bagaimana? Membasuh itu artinya air yang ada, kemudian kita taruh, kita letakkan kedua tangan kita, langsung kita basuhkan ke muka kita dari atas tempat tumbuh rambut terus sampai ke bawah ke janggut. Ini namanya yang termasuk daripada wajah. Nah, semuanya harus rata. Kalau tidak, maka wudhu kita nanti tidak sempurna. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini, ya, yang nambah muka itu airnya kita letakkan di tangan, langsung kita basuh ke muka. Nah, itu pengertian daripada membasuh. Rukun wudu yang kedua adalah ghuslu jami'ul wajhi, membasuh semua wajah. Tidak terkecuali, semuanya. Misal rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun wa kasifun wajaba isolul ma. Jika di wajah seseorang ada rambut yang tebal atau rambut yang tipis. Banyak orang itu yang mempunyai, ya di muka itu rambutnya tebal, tumbuh. Ya. Wajaba isolul ma ilaihi ma'al basyarah. Maka wajib bagi orang, baik itu dia adalah rambutnya tebal atau tipis di dalam wajah kita itu, maka air itu semuanya harus terbasuh. Semua kulit, baik sampai ke bawah sini, semua rata. Ya. Wa amma lihyatur rajuli al-kathifah fa illam yarum khata basyataha min khilaliha fa yafsi ghuslu zahiruha. Andai kata jenggot seorang laki-laki yang tebal. Yang dimaksud tebal itu adalah jika kita berbicara kepada orang tersebut, maka ini tidak kelihatan ini karena jenggotnya tebal. Nah, bagi orang yang mempunyai rambut yang tebal, jenggot yang tebal, maka cukup yang dia basuh adalah bagian luar saja. Karena sulit. Untuk orang Indonesia barangkali jarang yang mempunyai jenggot yang panjang, tapi untuk orang Arab itu jenggotnya luar biasa. Ya. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita jangan memaksakan diri. Ya. Kalau kita nggak punya jenggot, jangan dibikin-bikin. Udah aja apa adanya.
Ada orang sengaja bagaimana agar jenggotnya tumbuh bermacam-macam menggunakan obat. Kalau kita udah ada, kita rawat dengan baik. Oleh karena itu ketika kita membasuh muka itu, kalau memang jenggot tebal, cukup yang dibasuh di bagian luar saja. Bikhilafil khafifah ma yaral muhattab basyaratah fayajibu isalul ma li basyatihim. Berbeda kalau orang yang jenggotnya tipis, yang kalau kita berbicara kepadanya itu kelihatan ini ya, rambutnya, jenggotnya ya. Maka itu harus seluruh dibasuh semuanya agar rata. Jangan sampai nanti ada tidak yang terbasuh. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wassalisu, rukun wudu yang ketiga adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Jangan lupa. Ya. Tadi di ayat yang saya bacakan, ya, surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jangan lupa. Ya. Jadi rukun wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Tapi kalau kita berbicara hanya sampai kita basuh kedua tangan. Nah, tangan ini batasannya mana? Yang namanya tangan, Pak. Kalau tangan saja ini dari depan sampai ujung sini namanya tangan. Tapi di sini dikasih batasan. Yang perlu dibasuh yang ketiga itu adalah kedua tangan sampai kedua siku. Mana yang siku itu? Sikut ya ini kata orang Betawi itu sikut. Bahasa Indonesia siku. Sampai sini. Ya, jangan sampai kurang. Kalau sampai sini itu namanya bukan sikut. Ini namanya tangan. Jadi pembasuhan yang ketiga, rukun wudu yang ketiga itu adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ini siku ini namanya di sini ya. Harus sempurna. Nah, kemudian caranya bagaimana membasuh untuk kedua tangan? Pemirsa rahmati Allah Subhanahu, membasuh kedua tangan itu berarti dari depan dulu, mulai dari jari tangan. Ya. Kemudian sampai siku, kembali lagi. Jadi bukan membasuh tangan itu dari sini dulu, dari siku. Lalu turun ke bawah. Tetapi yang dimaksud adalah membasuh kedua tangan itu mulai dari jari-jari tangan. Ya. Lalu terus ke bawah sampai ke sikut. Kembali lagi ke jari-jari tangan. Demikian juga tangan kiri. Mulai dari jari-jari tangan kiri sampai ke siku, turun lagi kemudian ya ke jari-jari tangan lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yakun mirfaqaini, bagaimana jika seseorang tidak mempunyai tangan?